Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Nah, karena di pagi hari ini kalian harus belajar dengan semangat. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Jadi kalian bisa berdiri terlebih dahulu. Untuk Asti, silakan untuk memimpin berdoa kali ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Asti, kalian sudah boleh duduk di tempat duduknya masing-masing. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait kearifan lokal di masyarakat sekitar tuh. Tapi sebelum kita membahas ke materi, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Jadi nanti namanya yang dipanggil bisa angkat tangan dan menyebutkan hadir Ibu. Yang pertama, Asti. Hadir Bu. Nitya. Hadir Bu. Sri Rahayu. Hadir Bu. Gung Abi. Hadir Ibu. Dayu Siva. Hadir Bu. Tarisa. Hadir Bu. Sandi. Hadir Bu. Fania. Hadir Bu. Wah, jadi bagus sekali di kelas 4 ini semua siswa sudah hadir ya. Nah, untuk mengawali pagi kita hari ini, Ibu akan memberikan sebuah games di mana games ini Ibu berikan nama sebut tradisi. Jadi di depan nanti akan ada beberapa gambar. Kalian akan menyebutkan tradisi atau kearifan lokal apa yang ditampilkan di layar. Nah, untuk gambar pertama ini, ada yang tahu itu gambar apa? Saya. Gung Abi? Itu gambar orang gotong royong atau kerja Kak. Benar sekali. Nah, di gambar yang di tengah, gambar kedua. Tarisa? Itu kesenian daerah. Benar banget. Kesenian daerah itu kan merupakan, ada banyak nih. Nah, yang di tengah itu merupakan gambar tarian daerah. Ada yang tahu itu tarian apa? Sama. Benar. Nah, di gambar ketiga itu gambar apa? Asri? Ada Bu. Benar sekali. Jadi jawaban kalian ini merupakan penghantar bagi materi kita kali ini mengenai kearifan lokal di masyarakat sekitar tuh. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian untuk mengetahui kemampuan atau pemahaman kalian terlebih dahulu. Di sini kalian tahu nggak sih apa itu kearifan lokal? Saya Bu, Sandi? kearifan lokal itu adalah tradisi atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Baik, itu udah keren banget. Jadi beri tepuk tangannya dulu untuk Sandi. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua, apakah ada di tempat kalian itu kearifan lokal atau tradisi daerah yang khas dan sebutkan contohnya? Siva? Ada Bu, contohnya tuh omet-omet dan bisa setan. Wah, itu kalian pasti pernah dengar budaya omet-ometan itu. Jadi itu jawabannya sudah benar. Nah, pertanyaan terakhir yaitu mengapa sih kita perlu menjaga kearifan lokal yang ada di masyarakat atau di sekitar kita? Nitya? Kita perlu menjaga kearifan lokal di sekitar kita agar tidak punah Bu. Nah, jadi jawaban kalian pagi ini itu udah menunjukkan kalau kesiapan kalian dalam mengawali materi pada pagi hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu harapkan setelah ini kalian akan mengenal apa sih itu kearifan lokal, mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal, serta mengenal apa saja upaya untuk pelestariannya. Sebelum kita mengerjakan tugas dan lain sebagainya, Ibu akan memberikan materi singkat terlebih dahulu, di mana dari pengertian kearifan lokal. Tadi sudah sempat dibahas sedikit, di mana kearifan lokal ini merupakan suatu nilai, kebiasaan, ataupun pengetahuan yang ada dalam suatu lingkungan. Nah, di mana tentunya kearifan lokal ini akan diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga kita sebagai generasi penerus itu harus tetap melestarikannya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kearifan lokal. Di sini yang pertama ada adat istiadat dan tradisi daerah. Tentunya setiap daerah itu memiliki adatnya. Seperti misalkan di Bali ada melasti dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada nilai dan norma-norma sosial masyarakat. Contohnya ada awet-awet di setiap banjar atau desa adat. Yang ketiga ada kebiasaan hidup sehari-hari. Contohnya di sini kita sebagai umat Hindu tentunya setiap hari mengaturkan canang dan juga banten saimbar untuk rasa syukur terhadap ide Sang Hyang Widi Wasa. Dan yang terakhir ada kesenian dan budaya lokal. Ada yang tahu nggak sih contoh dari kesenian dan budaya lokal misalnya selain tarian daerah? Ada yang tahu? Musik daerah. Benar. Soalnya? Keren daerah. Benar. Selain itu juga ada makanan daerah, ada pakaian adat, dan juga tarian daerah.
Selanjutnya ada manfaat dari kearifan lokal itu sendiri. Yang pertama itu menjaga dan melestarikan budaya masyarakat. Yang kedua ada memperkuat rasa kebersamaan dan juga sosial. Yang ketiga membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Yang keempat menjadi pedoman dalam sikap dan tingkah laku. Dan yang kelima adalah membentuk identitas dan juga karakter dari masyarakat itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video permasalahan. Jadi Ibu harapkan kalian semua dapat mengamati video dengan cermat. Hai semua, pada era saat ini semakin banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia dengan mudah. Dengan masuknya budaya luar, berkembang pula teknologi di Indonesia. Salah satu budaya luar yang berkembang pesat di Indonesia adalah K-pop atau Korean pop. K-pop merupakan gabungan antara pop kultur dengan penambahan lirik menggunakan bahasa Korea, sehingga musik tersebut menghasilkan satu genre musik baru yaitu Korean pop atau K-pop. K-pop yang diadopsi dari budaya musik pop sebenarnya sudah berkembang cukup lama. Kemudian K-pop mengadopsinya dan mulai memadukan dengan budaya dan bahasa Korea. Dengan demikian, K-pop bukanlah 100% budaya yang berasal dari Korea Selatan. K-pop masuk di Indonesia melalui tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara, yang dimulai dari tahun 1990-an dan berkembang di Indonesia pada tahun 2005, atau yang lebih dikenal dengan Hallyu atau Korean Wave. Persebaran tersebut merambah dengan sangat cepat seiring dengan berkembangnya zaman. Terlebih pada era saat ini, hampir seluruh lapisan masyarakat tahu mengenai K-pop. Dengan berkembangnya K-pop di Indonesia, masyarakat Indonesia terlebih lagi remaja Indonesia mulai mempelajari budaya Korea Selatan. Namun di balik perkembangan zaman yang pesat ini, banyak juga dampak negatif yang menjadikan masyarakat Indonesia lupa akan jati dirinya sebagai warga Indonesia. Semakin kesini, para remaja lebih memilih untuk mempelajari budaya Korea dibandingkan dengan budaya Indonesia. Sungguh sayang kan? Nilai-nilai Pancasila juga mulai luntur dikarenakan beberapa masyarakat tidak dapat memilah mana yang sebaiknya hanya menjadi pengetahuan dan mana yang sebaiknya diambil dan dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Dampak buruk yang paling dapat dirasakan adalah lunturnya kebudayaan Indonesia. Kita sebagai remaja Indonesia sudah sewajibnya kita mencintai budaya lokal. Tidak hanya mencintai budaya lokal saja, kita juga harus tetap melestarikan budaya lokal supaya generasi bangsa selanjutnya juga tetap dapat mengetahui dan mencintai budaya lokal. Kita dapat mengemas budaya lokal sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mempelajari budaya lokal dengan bahagia. Dengan demikian, kita akan tetap dapat melestarikan dan mencintai budaya lokal seiring dengan gempuran budaya dari luar. Dari video permasalahan tersebut, Ibu ingin menanyakan sesuatu. Setelah kalian mengamati video itu, kira-kira permasalahan apa yang ada dalam video? Ada yang bisa menjawab? Silakan katakan. Fania? Menurut saya, permasalahan yang terjadi itu adalah tradisi dan kebudayaan yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena pesatnya perkembangan teknologi itu. Nah, itu sudah benar sekali. Jadi, permasalahan yang terjadi itu sebenarnya akibat mudahnya perkembangan teknologi dan juga internet yang memudahkan kita sebagai generasi muda itu mengakses seluruh hal yang ada di dunia ini, terutama kebudayaan dari daerah luar. Maka dari itu, kira-kira solusi apa sih yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Ada yang tahu? Sri, silakan. Dapat mempelajari kearifan lokal yang ada itu dengan memanfaatkan akses internet. Nah, itu sudah benar sekali. Adapun upaya lain yang dapat kita lakukan bisa kita lihat di dalam layar. Dimana yang pertama itu dengan mempelajari dan memahami kearifan lokal sejak dini. Tentunya di era modern ini kita bisa memanfaatkan internet, media sosial untuk mengakses segala kearifan lokal yang ada di Indonesia ataupun di daerah kalian masing-masing. Yang kedua ada menerapkan nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada menjaga serta melestarikan adat dan juga istiadat daerah. Yang terakhir adalah ikut serta dalam kegiatan budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja, di mana itu merupakan tugas yang Ibu berikan. Jadi kelompoknya ada 2, sehingga satu kelompok terdiri dari 4 orang.
Di mana kelompok pertama terdiri dari Asti, Fania, Sandi, dan juga Dayu Siva. Kelompok kedua terdiri dari Tarisa, Nitya, Abi, dan juga Sri Rahayu. Jadi kalian bisa duduk dengan kelompoknya, yaitu dengan menghadap ke belakang. Nah, karena kalian sudah duduk dengan kelompoknya, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja dan juga beberapa kartu informasi mengenai kebudayaan atau kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok dalam waktu 5 menit atau 5-7 menit. Nanti jika sudah selesai atau ada hal yang kurang dimengerti bisa ditanyakan ya. Sudah. Nah, karena sudah selesai semua mengerjakan lembar kerja yang Ibu berikan. Jadi nanti satu kelompok itu akan maju, dua kelompok akan maju, di mana yang pertama maju itu kelompok 1. Dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai KPD yang sudah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutut Asti Perputri. Saya dari Siva. Saya Sanji. Di sini kami akan presentasi yang dimana pada kegiatan pertama itu ada memahami pengertian kearifan lokal. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kearifan lokal merupakan nilai, kebiasaan, atau tradisi yang diwariskan oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Yang kedua ada sebutkan 3 contoh kearifan lokal yang kamu ketahui. Yang pertama itu tari barong, yang kedua lompat batu, dan yang ketiga ada karapan sapi. Lalu kegiatan kedua itu ada mengidentifikasi bentuk kearifan lokal. Yang pertama itu kearifan lokalnya tari barong. Termasuk tradisi apa? Itu tradisi Bali yang berkaitan dengan spiritualitas. Manfaatnya bagi masyarakat itu melambangkan keseimbangan antara kebaikan dan juga kejahatan. Lalu yang kedua itu ada tenun Sumbawa, termasuk tradisi kerajinan atau pakaian daerah. Manfaatnya bagi masyarakat itu mencerminkan harmoni antara manusia dan alam. Kemudian yang keempat yaitu lompat batu. Tradisi tersebut merupakan tradisi masyarakat Nias. Kemudian manfaatnya itu sebagai simbol kedewasaan dan kesiapan menghadapi tantangan. Kemudian yang keempat ada kearifan lokal Buddha. Itu adalah termasuk tradisi makanan daerah Yogyakarta, dan manfaatnya itu merupakan mengandung nilai-nilai filosofi dan budaya. Yang terakhir ada kegiatan 3 menemukan kearifan lokal di lingkungan sekitar. Sebutkan satu contoh kearifan lokal di lingkungan tempat tinggalmu. Yang kamu pilih yaitu omet-ometan. Terus kapan kegiatan tersebut bisa dilakukan setelah hari raya Nyepi, dan yang ketiga apa manfaat kegiatan tersebut, yaitu mempererat tali persaudaraan. Nah, dari kelompok yang belum presentasi, apakah ada tanggapan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, kita beri applause dulu untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Selanjutnya kelompok 2 bisa maju ke depan. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya nama saya Sri Rahayu, teman saya Tarisa.
Saya Gomari. Nama saya Nitya. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil lembar kerja kami. Pada kegiatan 1, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kami membuatnya. Kearifan lokal adalah suatu nilai, kebiasaan atau tradisi yang diwariskan oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Pertanyaan nomor 2, sebutkan 3 contoh kearifan lokal yang kamu ketahui. Di sini kami membuatnya itu ada manini, tari caci, dan batik. Selanjutnya ada di kegiatan 2 itu mengidentifikasi bentuk kearifan lokal. Yang pertama itu ada contoh kearifan lokalnya itu adalah manini, itu termasuk tradisi membersihkan jenazah. Lalu manfaatnya bagi masyarakat adalah mempererat hubungan keluarga dengan leluhur. Lalu yang kedua itu ada tari caci, termasuk ke dalam tarian tradisional, yang dimana manfaatnya itu adalah melatih kekompakan dan sportivitas. Selanjutnya itu ada tumpeng, itu termasuk tradisi makanan khas daerah. Manfaatnya bagi masyarakat itu kita itu bisa berbagi sesama anggota masyarakat. Dan yang terakhir itu ada contoh kearifan lokal gotong royong, itu termasuk tradisi kegiatan bekerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu agar mempererat hubungan antar warga. Selanjutnya untuk kegiatan yang ketiga yaitu menemukan kearifan lokal di lingkungan sekitar, di mana kami menyebutkan contohnya yaitu ogoh-ogoh yang kegiatannya dilakukan saat film Saseh Kesana, dan manfaat melakukan kegiatan tersebut untuk mengusir aura negatif di daerah setempat. Nah, karena presentasi kelompok 2 sudah selesai, dari kelompok 1 apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak. Oke, karena tidak ada, kita beri aplaus juga untuk kelompok 2. Nah, setelah kalian mendengarkan materi, video pembelajaran, dan juga tadi menyampaikan hasil dari diskusi kalian, Ibu ingin bertanya, ada yang mau nggak menyebutkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Pasti? Tentang kearifan lokal, yang dimana kearifan lokal itu merupakan suatu nilai kebiasaan yang terus-menerus diwariskan dan juga harus dijaga kelestariannya, dan juga kita juga belajar tentang jenis-jenis dan upaya pelestarian kearifan lokal. Nah, itu sudah lengkap sekali jawaban dari Asti. Berarti kita akan selanjutnya Ibu akan memberikan suatu soal evaluasi yang terdiri dari soal pilihan ganda dan juga uraian. Jadi Ibu harapkan kalian dapat menjawab dengan tepat ya. Setiap ini adalah soalnya itu individu, jadi setiap orang akan mendapatkannya. Nah, sambil menunggu Ibu memeriksa pekerjaan kalian, kalian bisa membaca lagi materi pada pertemuan hari ini. Setelah Ibu periksa, ternyata jawaban kalian sebagian besar itu sudah sangat baik. Jadi kita beri aplaus dulu untuk kita hari ini. Nah, selanjutnya kita sudah belajar banyak banget dari tadi. Kalian juga sudah melakukan berbagai aktivitas.
Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Karisa? Jadi kita belajar tentang kearifan lokal, manfaatnya, ciri-ciri, serta jenis dari kearifan lokal. Nah, itu sudah benar banget. Nah, dari banyaknya tadi sudah Ibu berikan satu informasi juga, udah beberapa ada budaya yang disebutkan oleh temannya. Ada nggak yang berani berpendapat budaya apa yang menurut kalian itu menarik dan itu berasal dari daerah mana? Abi? Kalau menurut saya sih ada tradisi yang namanya manini. Itu berasal dari Toraja. Tradisinya itu ya adalah membersihkan jenazah dan mengganti pakaian mereka. Nah, itu berarti kalian pada pembelajaran hari ini itu sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Ibu sangat mengapresiasi kemampuan dan juga semangat kalian untuk belajar pada hari ini. Jadi, tapi sebelum kita tutup pembelajarannya, kita akan akhiri dengan bernyanyi, di mana kita akan bernyanyi sebuah lagu daerah yang berjudul Solerang yang berasal dari Riau. Kalian bisa berdiri. Duduk dulu. Jadi kita tadi sudah mempelajari bahwa kearifan lokal itu merupakan warisan budaya yang sangat penting. Jadi Ibu ingatkan untuk kalian tidak perlu malu untuk melestarikan kebudayaan yang ada di daerah kita. Karena kalau bukan kita sebagai generasi penerus, maka siapa lagi yang akan melanjutkan tradisi atau kearifan lokal tersebut. Nah, sebelum kita tutup, kalian bisa berdiri dan Asti bisa memimpin doa. Pada asana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk keaktifan kalian pada pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Parama Sakti. Om Santi 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 Om. Jadi kalian bisa beristirahat ya. Terima kasih. Terima kasih.